para viewers dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Sehat? Pencernaan dan sirkulasi pembuangan lancar? Kembali bersama saya Ruli, pengalur cerita film yang bercita-cita menjadi orang yang berguna. Mohon bantuan like, share, komen, kritik, dan saran agar saya semakin baik di setiap videonya, dan tentunya subscribe agar channel ini semakin berkembang. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film berjudul Nobody, rilisan tahun 2021, bergenre action komedi. Naskah film ini ditulis oleh Derek Kostad, penulis naskahnya John Wick, dan juga diproduseri oleh David Leitch. Nahkoda di balik Hobbs and Shaw, Deadpool 2, Atomic Blonde, dan juga John Wick. Kebayangkan gimana sel-sel adrenalin kalian akan dipicu. Cuplikan film ini cukup sering lewat di FYP TikTok saya, bercerita tentang seorang kepala rumah tangga yang kangen dengan keganasan masa mudanya bak harimau yang dibelenggu. Saya rasa saya cukup sibuk hari ini, jadi cukup basa-basinya. Cari posisi aman, rileks, santuy, dan mulai. Sorry about the mess. Sometimes you see that I'm mad. Awal film kita akan difokuskan pada seorang laki-laki parubaya bernama Hutch Mansell dengan wajah yang babak belur dan tangan terborgol menyalakan kretek dan memberi makan kitten, memperlihatkan seberapa santuinya dia. Who the fuck are you? Inilah Nobody. Itu adalah kehidupan Hutch yang sangat membosankan dan monoton tanpa butiran-butiran adrenalin sedikit pun. Walaupun ada, itu hanya saat dia ketinggalan truk sampah. Hutch menikah dengan Becca. Ini orangnya seorang pekerja kantoran dan memiliki 2 orang anak. Untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai laki-laki, yaitu pencari nafkah, Hutch bekerja sebagai akuntan di perusahaan mertuanya. Saat pasangan suami istri tidur bersekat, saat itulah mereka sedang ngambekan. Suatu malam, Hutch mendapati rumahnya sedang disatroni 2 perampok. Hutch segera mengambil stick golfnya dan tak lupa menelpon polisi. Namun sial, dia duluan kegap. We don't want any trouble. Your money. Mereka hanya memperoleh beberapa dolar dan jam tangannya Hutch, dan tiba-tiba anak laki-laki Hutch melompat ke atas salah satu perampok dengan gagah beraninya. Tak ingin melepaskan kesempatan, Hutch ingin menimpuk perampok satunya, namun karena alasan yang tak jelas, Hutch terhenti dan membiarkan mereka pergi begitu saja, yang dimana hal itu membuat si anak sangat kecewa. What the fuck, Dad? Ditambah fakta bahwa cara mereka melancarkan aksinya hanya dengan kotak pizza dan polisi pun ikut meremehkannya, membuat Hutch merasa gagal menjadi seorang ayah. Efek kejadian itu, Hutch kehilangan taji di mata keluarganya kecuali si bontot. Ditambah tetangganya yang juga ikut menyindirnya. Di tempat kerja, Charlie, adik iparnya, juga membuatnya kesal dengan bertingkah sok jagoan. Ini adalah pemilik perusahaan atau ayah mertuanya yang ingin bernego harga karena Hutch ingin membeli perusahaannya. Hutch terus terbayang kejadian di rumahnya dan tato yang ada di tangan salah satu perampok. Di dalam ruangan kerjanya, Hutch mempunyai sebuah radio komunikasi, di mana di sini Hutch berbicara dengan seseorang yang menurut saya dia adalah teman lamanya Hutch. Hutch menjelaskan kenapa dia melepaskan perampok rumahnya dengan rinci. Dan kita ketahui fakta bahwa perampok itu adalah amatir dengan senjata yang tak pernah ditembakkan dan tanpa peluru. Selesai kan? Makin penasaran kan siapa si Hutch ini dengan pengetahuan yang sebegitunya. Lanjut, Hutch menuju panti jompo, menjenguk ayahnya. Ayahnya tahu Hutch sedang menghadapi masalah seperti apa dan berkata, "Kau ingat siapa kita dulu, Hutch?" Ayah mengingatnya. Lalu Hutch pulang. Hutch menghela nafas dan masuk. Dia berusaha membaur santuy sampai si bontot menanyakan gelang kucingnya yang hilang mungkin dibawa oleh perampok semalam. Hutch yang tak tahan lagi dengan emosi sudah diubun-ubun keluar sambil membanting pintu dan kembali ke panti jompo mengambil barang-barang yang diperlukan dan berniat mencari perampok rumahnya berbekal tato yang dilihat semalam itu. Life is a bitch, child. Look too many bills I gotta pay. Sampai dia ke sebuah tempat tato legend. Awalnya Hutch tak disambut hangat sampai salah seorang pria melihat tato di tangannya dan berkata, "Terima kasih atas jasamu," lalu keluar sembari mengunci pintu dengan rapat. How can I help you?
Tak menunggu waktu lama, Hutch sampai di kediaman mereka dan tanpa basa-basi langsung tutup poin. It's a goddamn bracelet. Emosi sudah diubun-ubun, Hutch mendengar tangisan bayi yang membuatnya langsung keluar dan menumbuk tembok sebagai pelampiasan hingga tangannya terluka. Di perjalanan pulang, segerombolan berandal naik kereta yang ditumpangi Hutch. Bak pucuk dicita, ulam pun tiba. Hutch menyinyir bahagia, menyuruh supir turun sambil mengambil ponselnya agar tak bisa menelpon polisi dan showtime. I'm gonna fuck you up. Sorry about the mess. Sesampainya Hutch di rumah, BK istrinya juga masih terjaga. Tak bisa tidur membantu Hutch mengobati lukanya. Hutch meluruskan masalah di antara mereka, bla 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 bla, yang intinya Hutch rindu mereka yang dulu dan ditutup dengan kau mengingat diri kita yang dulu, aku mengingatnya. Dia adalah Yulian, seorang mafia Rusia dan pemimpin sebuah perusahaan pengamanan uang seperti bank bernama Obshak. Di sini dia akan bertemu dengan beberapa klien yang memakai jasanya. Mereka puas dengan kinerja Yulian sebelumnya, namun sedikit ragu setelah melihat goyangan selebor Yulian tadi. Tak mau diremehkan dan sekedar peyakin, dia langsung menggorok leher seseorang yang memberengnya tadi di hadapan mereka. Dan faktanya dia adalah salah satu pemegang saham Obshak. Tak lama Yulian mendapat telepon dan menuju rumah sakit. Tanpa basa-basi, dengan brutal melempari pengawal adiknya dengan kursi. Yulian sebenarnya adalah tipe orang yang tak peduli pada keluarganya sendiri, tapi entah kenapa kali ini dia berniat mencari pemukul adiknya. Dari pengawal lain dia mendapatkan ID card milik Hutch. Keesokan harinya Hutch tampak lebih energik dan bersemangat seperti dunianya sudah berwarna kembali. Saya rasa kalian paham kan apa yang terjadi semalam. Tak lama Hutch mendapat telepon dari rekannya yang biasanya mereka komunikasi lewat radio, di mana rekannya ini memperingati Hutch tentang kejadian semalam dan memberitahu kalau salah satu dari orang yang dia hajar adalah adik dari salah satu orang yang berbahaya, yaitu Yulian. Untuk informasi lanjut, Hutch disuruh bertanya pada si pencukur. Sepulang kantor, Hutch menemui si pencukur yang saya sangka awalnya dia berprofesi sebagai pencukur beneran. Setelah memeriksa berkas dan mengetahui Yulian orang yang berbahaya, sedikit pun tak membuat Hutch gentar, malah dia lebih fokus pada koleksi lukisannya Yulian. Benar-benar nih orang. Sementara Yulian memberikan ID card Hutch pada anggotanya untuk diselidiki. I found his dad. He's got him at a nursing home downtown. Merasa masih kurang, si wanita menghubungi koleganya di Pentagon dan mendapati hal yang mencengangkan dari masa lalu si Hutch. Saking mengerikannya, si wanita mengundurkan diri bahkan tanpa meminta bayaran. Kebayangkan gimana ganasnya si You Hutch. need to pay. Saat sedang makan malam, beberapa mobil berhenti di depan kediamannya Hutch, di mana mereka adalah pasukannya Yulian. Menyadari akan adanya bahaya, Hutch bergegas mengevakuasi keluarganya ke dalam basement, yang sebelumnya mereka tak pernah tahu kalau basement mereka sangatlah canggih. Dalam keadaan genting ini, Hutch berpesan agar tetap calm down dan jangan menghubungi 911. Setelah listrik dimatikan, Hutch mulai menggila, menghajar mereka satu persatu sampai akhirnya dia dilumpuhkan dengan setruman dengan. Tentu saja Hutch bisa meloloskan diri, membuat mobil terbalik dan menewaskan semua penumpang kecuali dirinya sendiri. Anjay! Hutch memberitahu kalau dulu ia bekerja untuk agensi 3 huruf sebagai auditor. Sembari pulang, Hutch menghubungi ayahnya agar berjaga-jaga karena masalah yang dialaminya sudah menjadi-jadi. Karena suatu alasan, si kakek malah tersenyum. Sampai di rumah, Hutch menghidupkan kembali listrik, menyadari rumahnya sangat kacau dan mayat berserakan. Setelah body wash, dia mengeluarkan keluarganya dari basement. Becca mencoba menanyakan kejelasan pada Hutch, namun Hutch belum bisa menjawabnya. Becca pun pergi membawa anak-anak ke tempat yang aman. Hutch mengumpulkan para korbannya di basement lalu bersantai menceritakan masa lalunya yang penuh semangat. Secara garis besar, Hutch ini dulunya adalah seorang seperti eksekutor, konduktor, vibrator, atau lebih tepatnya algojo untuk orang-orang yang tak bisa disentuh dengan hukum biasa. Udah pada ngerti kan kenapa pekerjaannya disebut sebagai auditor atau pengedit. Suatu ketika dia membebaskan target pengeditannya dan setahun kemudian dia kembali mengecek target yang dilepaskannya dan berharap dia melakukan kesalahan lagi. Benar-benar nih orang Damn Buddha. That motherfucker!
Ternyata Hutch mendapati kalau dia sudah benar-benar berubah dan menjalani hidup normal. Sebab itulah kehidupan Hutch seperti sekarang. Setelah mencoba beberapa tahun hidup normal, sekarang Hutch ingin kembali ke kehidupannya dulu. Binatang buas tetaplah binatang buas. Hutch membakar basement beserta rumahnya dan keluar dengan gaya slow-mo. Hutch sudah merancang basementnya saat terbakar agar menghasilkan panas yang dapat menghanguskan sampai ke tulang. He said. Scene berpindah ke panti jompo. Ayahnya Hutch didatangi dua orang. Iya, benar, mereka adalah orang suruhannya Julian. Gimana? Anjay tidak? Scene kembali pada Hutch. Tawaran Hutch kali ini tak bisa ditolak sang ayah mertua. Tapi adik iparnya Hutch, Charlie, tak terima perusahaannya dijual dengan emosi menyerang Hutch yang dia sangka masih Hutch yang dulu. Hutch menyuruh mereka semua keluar. Di waktu yang sama, Julian mendapatkan informasi kalau semua utusannya mati, termasuk yang ia kirimkan ke panti jompo. Entah karena kesal atau menyadari betapa beringasnya dan berbahaya Hutch, dia memerintahkan seluruh armadanya berkumpul. Keesokan harinya, Hutch menyiapkan beberapa jebakan kecil untuk musuh-musuhnya nanti di dalam perusahaan yang telah ia beli. Hutch menuju Opshak dan membumi hanguskan seluruh tempat itu, lalu pergi ke pertunjukannya Julian dengan santai duduk dan makan tepat di hadapan Julian. Hutch memberitahu kalau dia sudah membakar Opshak sebagai balasan karena menyerang keluarganya dan menawarkan gencatan senjata. Dan kalian tahu, walau Hutch menawarkan gencatan senjata, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam dia mengharapkan Julian menolaknya, dan benar saja. Hutch memancing Julian CS ke tempat kerjanya, atau tepatnya tempat jebakan yang telah ia siapkan. Hutch tertembak dan terpojok tepat sebelum masuk. Coba tebak, akankah Hutch kalah dan mati? Tentu tidak, permisa. Bantuan datang dari rekan radionya. Seperti kita lihat, dia adalah seorang sniper. Dan tentunya ayahnya juga datang. Dan fakta mencengangkan, sang ayah juga sangat merindukan kekacauan ini. Hahaha, dasar kakek Sugiono. Mereka menghabiskan pasukan Julian satu persatu dengan skill yang menunjukkan mereka adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Julian yang awalnya pingsan akibat Ariana Grande datang merusak suasana nostalgia ini. Naas pula mereka kehabisan amunisi. Tapi tenang permisa, Hutch memiliki ide gila. Ia memplasterkan bom di semacam kaca pelindung, berlari ke arah Julian dan menarik pin tepat di depan wajah Julian. Barbar benar nih orang tua. Tak lama seperti biasa polisi datang. Hutch menyuruh ayahnya dan rekannya pergi, lalu mencoba menelpon BK untuk meminta maaf. Dan dengan santainya dia sempat mengambil anak kucing beserta makanannya, juga lukisan yang ia curi dari Opshak. Dia kira polisi-polisi itu mau jemput dia piknik. Sesantai itu tiba dia di kantor polisi. Ya, ini adalah lanjutan dari scene di awal film di mana ia menjawab pertanyaan salah seorang penginterogasi. Nobody. Tak lama mereka masing-masing menerima telepon yang membuat wajah mereka berubah seketika. Tanpa diberitahu pun kita tahu kalau Hutch akan dibebaskan tanpa syarat. 3 bulan kemudian, Hutch dan BK sedang melihat-lihat rumah untuk dibeli. Tiba-tiba agen penjual rumah mendapat telepon, meski sudah diabaikan tetap saja teleponnya berdering. Ternyata itu adalah telepon untuk Hutch. Kalian mencium bau-bau Mission Impossible di sini kan? Hutch menerima telepon dengan wajah yang sangat serius dan setelah teleponnya ditutup, dia bermaksud menanyakan pada agen penjual rumah dan langsung disela oleh BK, menandakan BK sangat mendukung Hutch. Eits, belum tamat. Setelah sedikit kredit skin, diperlihatkan ayah dan juga kawan radionya Hutch, yang ternyata dia juga memanggil ayah Hutch dengan sebutan ayah, di mana ini berarti mereka bertiga adalah keluarga. Mereka diperlihatkan menuju suatu tempat dengan bagian belakang mobil penuh dengan senjata. Sepertinya ini mengisyaratkan part 2. Teata amat tamat. Apakah kalian semua terhibur? Saya harap begitu. Terima kasih atas waktunya. Mohon juga like, komen yang membangun agar saya semakin baik ke depannya. Dan juga tentunya subscribe. Saya Rolly, mohon pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao, adios, I'm done.